joget. Kampung joget yang belakangan terjangkit demam live streaming joget ayam patok ala Setbor mendadak sunyi. Tempat yang biasanya mengucurkan pundi-pundi rupiah bagi warga kampung itu kini seperti tak berpenghuni. Benarkah perubahan ini terjadi sejak Setbor ditangkap polisi karena terafiliasi dengan judi online? Tertangkapnya Setbor, aktivitas live streaming warga kampung juga berhenti total. Beranjak dari Setbor, seperti apa untayan pengalaman Shirley Juno yang berhasil menghilangkan gelambir dengan cara operasi tamitak di Korea Selatan? Lalu bagaimana rintihan warga Cibubur yang tanahnya dijebol demi proyek saluran air? Dan seperti apa potret Leo, si kucing viral yang doyan ikuti majikan ngamen di taman? Pemirsa, inilah insert investigasi. Mari kita joget. Ingar-bingar kampung joget TikTok yang populer dengan goyangan ayam patuk seakan lenyap. Tidak ada tanda-tanda aktivitas warga. Padahal biasanya kampung ini cukup ramai dan bising karena sebagian warga membuat konten dengan cara berjoget secara live di sosial media. Menurut kepala desa setempat, kondisi kampung yang sepi dan sunyi ini telah berlangsung selama 4 hari, tepatnya sejak Setbor ditangkap polisi. Ia ditangkap juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan promosi judi online bersama 2 orang rekannya. Maka sejak itulah kegiatan live sosial media di kampung ini berhenti total. Setelah Setbor diamankan dari kepolisian, kampung Babakan Baru ini yang biasanya ramai dengan live TikTok sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Itu dugaannya apa katanya, Pak? Terafiliasi dengan judi online. Itu pada kemana Pak warga yang biasanya ramai di sini saat ini? Mungkin karena bukan pimpinannya, ketuanya mungkin di sini Setbor sedang menjalani pemeriksaan, jadi mereka juga bisa dibilang tidak bisa live tanpa Setbor gitu Pak. Ada berapa orang Pak yang diamankan polisi Pak dari? Kalau tidak salah 3 orang Pak. Selain suasana kampung Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar yang sepi tanpa aktivitas, potret rumah Setbor pun tak kalah sunyi. Rumah 2 lantai yang sedang dalam proses renovasi itu nyaris tanpa penghuni. Padahal di bulan Oktober lalu, tepatnya saat tim insert investigasi menyambangi rumah ini, suasana rumah ini begitu hidup. Bahkan Setbor dengan bangganya menjelaskan telah habiskan banyak uang untuk merenovasi rumah tersebut menjadi hunian mewah. Bahkan Setbor sampai berseloroh, renovasi rumah ini terwujud dari sisa uang beli beras. Ya pemirsa insert investigasi, sekarang aku udah berada di depan rumah dari Kang Setbor nih. Nah dengar-dengar dari live streaming setiap harinya Kang Setbor tuh bisa ngerenovasi rumah nih. Aku mau tanya-tanya nih sekarang sama Kang Setbor dan juga istrinya. Halo Kang Setbor. Ya halo juga kakak. Ya dengar-dengar nih aku Kang Setbor udah renovasi rumah nih. Cuman kecil-kecilan, cuman renovasi itu pun dari orang-orang baik. Dan ini lantainya ada berapa sih Kang? Ya bikin 2 lantai ya. Cuman yang lantai satunya belum gitu. Ya belum selesai, yang ini juga belum selesai gitu ya. Sekarang mau masuk dulu apa gimana? Boleh. Udah habis berapa sih Kang renovasi ini Kang? Aduh kurang tahu yang nggak dihitung soalnya ya. Soalnya udah kurang lebih kurang tahu lah nggak dihitung soalnya kan nyicil ini pun udah hampir
1,5 tahun lah ya, kurang lebihnya 18 bulan gitu. Jadi selama 18 bulan ya ada rezeki lagi, lipe lagi, kita beli beras kan habis. Nah beras udah habis, dibeliin beras ya kan, udah dibeliin beras, akhirnya sisanya itu ya kita buat beli semen gitu ya. Ya, dengan jargon beras habis, live solusinya wadidaw. Setbor bisa mendulang pundi-pundi uang. Menariknya, dari beberapa orang terjangkit, demam joget ayam patok ala Setbor akhirnya membius satu kampung. Dengan hanya bermodalkan gawe dan kuota internet, mereka serempak membuat konten ayam patok ala Setbor secara live di sosial media sambil menunggu hujan koin yang jatuh dari para penontonnya. Namun sayang, di balik gemuruh semangat Setbor dan warga kampungnya, petaka tiba-tiba menghantam. Setbor diduga mempromosikan judi online. Lantas, seperti apa klarifikasi Setbor atas tudingan tersebut sebelum ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Setbor bahwa Setbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Setbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Setbor mau klarifikasi. Itu tidak benar bahwa Setbor dan tim-tim Setbor dan karyawan-karyawan Setbor dan tim-tim Setbor tidak bekerja sama dengan judi ya. Jadi teman-teman, jadi Setbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar. Dan banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Setbor dan kawan-kawan Setbor dengan tidak terkontrolnya mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya, akun judi mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Setbor dan karyawan-karyawan Setbor dengan tidak terkontrolnya bahwa itu mereka adalah judi. Dan Setbor pun dan sama karyawan-karyawan Setbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat. Itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Setbor dan karyawan-karyawan Setbor dan tim-tim Setbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Setbor bekerja sama dengan judi itu tidak benar. Jadi Setbor ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski sempat membantah keras terafiliasi judi online, tapi melihat penghasilan Setbor dan teman-teman dengan membuat konten live streaming joget ayam patuk, membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah dengan berjoget live di sosial media memungkinkan seseorang mendapat penghasilan yang mencapai jutaan rupiah? Kalau penghasilan tetapnya tuh saya nggak tahu, cuman dengar kata orang itu bisa nyampe 1 juta per hari saja. Kadang sih sampai 1 juta lebih lah gitu ya, tapi dibagi 4 gitu Kak ya. Kira-kira kalau dalam sebulan Kakak bisa dapat berapa? Kalau nggak dibagiin senja misalnya ada, kalau dijumlahin 50 lebih lah ada. Iya lebih, kadang itu juga lah. Kalau pengharinya, kalau per hari paling 2 juta, ya 1,5 juta gitu ya. Kalau dari penghasilan dari supir paling sehari dapat 130-150 lah. Itu aja iya. Iya alhamdulillah. 3 juta lah ya, palingan kayak gitu ya. Minimal ya. Minimal 3 juta, paling gedenya tuh berapa Mas? Saya belum pernah lebih sih. Belum pernah lebih selain 3 juta ya. Meski tak hendak bermaksud menyebut Setbor bisa membawa dampak besar dalam kehidupan ekonomi warga kampungnya, tapi melihat para warga menggantungkan kehidupan dari joget ayam ala Setbor di live streamer, rasa-rasanya hal itu bisa relevan. Dengan uang jutaan rupiah, mereka tidak hanya membeli beras, tapi juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada pula hasil dari rezeki tersebut bisa digunakan untuk membantu keluarga. Tapi bagaimanapun, judi tetaplah judi. Terlepas bagaimana kebermanfaatannya, dugaan keterlibatan Setbor dalam promosi judi online barangkali bisa juga jadi pelajaran penting untuk masyarakat ke depan. Secara sepengetahuan saya ya Pak, Setbor itu orang yang sangat sederhana. Bila mana ada penghasilan dari TikTok juga, beliau suka memberikan sebagian penghasilannya diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Dan kalau misalkan ada yang sakit, suka menyumbang juga dari penghasilan TikToknya tersebut. Kalau misalkan ada yang meninggal juga nih Pak, jadi beliau suka memberikan support dana ataupun
makanan untuk. Jadi secara etis, selama konten itu tetap relate kepada para netizennya, dan netizennya tulus dan ikhlas dan happy bahkan dalam mengapresiasi konten-konten tersebut, menurut saya ini fine-fine saja dan ini perlu kita dukung karena ini bagian dari bentuk pertumbuhan ekonomi di bidang ekonomi digital. Dan Setbor ini salah satu akun yang berhasil memanfaatkan ekonomi digital dengan sangat baik, dengan kontennya yang otentik dan ternyata menyentuh sisi emosional dari masyarakat sehingga mendapatkan banyak dukungan. Lama tak terdengar kabarnya, Shirley Juno muncul dengan penampilan terbaru. Benarkah di balik penampilan cantiknya, Shirley jalani operasi lemak perut? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.